Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena Ibu bilang setengah empat, jadi kita keterbatasan waktu juga gitu. Nanti mungkin Senin depan, ya Ibu usahakan Sabtu kan nggak mungkin, karena kita kan ada acara ulang tahun Pancabudi. Jadi mungkin di hari Senin atau Selasa minggu depan kita ujian tengah semester ya. Jadi UTS, Online, Bu, atau ya kayak mana, Bu? UTS-nya tetap online gini aja. Nanti Ibu kasih materi, satu kali Zoom Ibu kasih materi, kemudian Zoom yang kedua kita ujian tengah semester, ya. Jadi Oke, Senin oke, atau baik, Bu. Selasa depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah Hukum Pidana Internasional, ya. Sebentar ya, Ibu buka materi Ibu dulu untuk HPI. Saya sekalian ke... Jadi ada beberapa hal waktu itu sudah Ibu jelaskan ya terkait dengan hukum pidana internasional ini, mulai dari subjek hukumnya yang hampir mirip ya, mirip dengan hukum internasional, dan juga ada juga dia asas-asas waktu itu udah Ibu jelaskan sedikit tentang asas-asasnya. Kemudian ada juga sudah Ibu jelaskan tentang subjek hukum, ya, subjek hukum di dalam hukum pidana internasional. Ada juga Ibu jelaskan tentang definisi, mungkin ya, definisi daripada hukum pidana internasional sendiri. Dan mungkin ada beberapa poin yang agak lupa Ibu, nanti bisa di flashback nanti. Jadi sebelum kita UTS minggu depan, akan dua kali Zoom Ibu buat itu nanti. Jadi nanti Ibu kasih dulu di Zoom pertama. Ntar ya. Ntar ya. Ntar ya. Ibu off bentar ya. Apa Ibu ya, sebentar aja. Ada WA. Nah,
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi untuk hari ini ya, di samping dari beberapa materi, Narasa 240. Satu poin. oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk materi hari ini itu tentang ICC ya, International Criminal Court, International apa tadi? Criminal ICC Court ya, atau Mahkamah Pidana Internasional ya. Jadi untuk ICC sendiri sebenarnya sudah Ibu singgung waktu itu sedikit ya. Udah Ibu singgung sedikit di awal perkuliahan kita ya, bahwasanya untuk International Criminal Court ini ada sejarahnya ya. Sejarahnya itu dia mulai dari lahirnya Statuta Roma yang menjadi fondasi atau awal pembentukan ICC. Jadi Statuta Roma ini merupakan basic atau dasar hukum ya dari berdirinya International Criminal Court ya atau Mahkamah Pidana Internasional. Nah, dia juga beberapa hal terkait dengan ICC yang sudah Ibu jelaskan, kita flashback sedikit ya. Bahwasanya ICC ini ini dia berada ya di Den Haag, Den Haag Belanda. Jadi ICC sendiri lokasi atau tempat adanya dia di Belanda Den Haag ya. Ntar ya, kasih hard copy. Oke, jadi di Den Haag, Belanda, ya, dan Mahkamah Pidana Internasional atau sering dikatakan dengan ICC ini, dia ini berdirinya itu di tahun 1998, ya, pada tanggal 17 Juli 1998, ya. Kemudian ICC sendiri, ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya dari ICC ini. Salah satunya itu adalah mengapa gitu ICC ini dibentuk atau apa arti penting dari pembentukan ICC sendiri ya. Oke, jadi pembentukan ICC ini dimaksud ya sebenarnya untuk pastinya adalah menegakkan keadilan ya bagi dunia internasional khususnya terkait dengan kasus-kasus hukum pidana internasional. Dan kasus-kasus pidana internasional ini
ya. Pastinya yang paling banyak itu adalah kasus-kasus terkait dengan hak asasi manusia, ya. Mengapa? Karena memang PBB sendiri sebagai negara, sebagai organisasi, ya, organisasi negara yang menjadi backup, ya, atau menjadi apa ya, pelindung daripada ICC ini sendiri, memiliki harapan agar tidak terjadi, ya, sengketa atau tidak terjadi peperangan pastinya, ya, dan tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan antar negara, khususnya dalam hal pidananya gitu. Dalam hal apakah agresi militer, apakah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, apakah kasus-kasus pidana lainnya antar negara atau bilateral atau multilateral, ya. Jadi PBB berharap agar ada sebuah pengadilan tinggi, ya, yang dapat mengadili itu gitu. Nah, kemudian harapan-harapan itu tertuang di dalam Statuta Roma yang kemudian menjadi salah satu dasar berdirinya International Criminal Court dengan harapan bahwa majelis di dalam Mahkamah Pidana Internasional ini dapat memberikan keadilan terhadap negara-negara yang memang bersengketa, ya kan? Nah, hanya itu kan harapan, ya, harapan yang diemban atau yang diharapkan oleh PBB dan pasti dunia, seluruh negara-negara dunia itu adalah perdamaian gitu. Jangan terjadi sengketa atau hal-hal yang bisa mengakibatkan peperangan. Kemudian berdirinya juga ICC ini dalam artian adanya beberapa permasalahan hukum, ya, khususnya dalam hukum pidana internasional. Jadi masalah-masalah hukum itu diharapkan, ya, jadi suatu negara itu dapat menyerahkan misalnya case-nya itu case pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang, ya, atau oleh individu, maka diharapkan negara yang menjadi warga negara si pelaku yang melakukan pelanggaran HAM ini dapat menyerahkan warga negaranya yang memang terbukti misalnya melakukan pelanggaran HAM itu kepada ICC, ya. Kemudian juga seperti permasalahan yang terjadi di Palestina Israel. Itu juga beberapa permasalahan hukum yang belum sampai saat ini terselesaikan, ya. Jadi permasalahan hukum antara Palestina dan Israel juga sesungguhnya diharapkan agar ICC ini dapat memberikan kepastian hukum, ya, khususnya untuk negara Palestina yang sudah hampir berpuluh-puluh tahun dibombardir oleh Israel, ya. Tapi memang sampai saat ini juga permasalahan ini tidak clear, ya. Tetap terjadi peperangan, ya, apalagi ketika mau Ramadan, ya. Kalau Ibu perhatikan, beberapa hari atau beberapa minggu sebelum Ramadan itu pasti akan ada serangan-serangan yang dilakukan Israel ke Palestina. Jadi memang ini merupakan salah satu isu hukum atau permasalahan hukum yang diharapkan Mahkamah Pidana Internasional ini sebenarnya bisa untuk menyelesaikannya, seperti itu, ya. Kemudian juga konflik misalnya di Laut Cina Selatan, ya. Itu juga terjadi konflik perebutan lokasi, ya, lokasi Laut Cina Selatan yang begitu strategis, ya, yang mau diambil atau diklaim oleh beberapa negara. Jadi itu juga konflik atau permasalahan hukum yang sebenarnya bisa ICC ini untuk menyelesaikannya, ya. Nah, kemudian juga banyak, ya, permasalahan hukum negara lainnya yang tidak bisa diselesaikan hanya sekedar dalam perjanjian saja, ya, atau kesepakatan antar negara. Tetapi memang ada harapan bahwa ICC atau dunia ini bisa memberikan yang namanya sebuah kepastian kepada negara-negara yang berkonflik, ya, agar dapat memberi jaminan kepada apakah negaranya, apakah terhadap pelakunya, apakah terhadap korbannya, ya kan, agar memperoleh kepastian lah bagaimana nasib mereka yang menjadi
terdakwa atau yang menjadi korban itu ya. Nah, kemudian Ibu juga akan membahas sedikit tentang tujuan tadi ya. Tujuannya pasti adalah meningkatkan keadilan yang seperti Bu katakan tadi, peningkatan keadilan, memberikan kepastian hukum terhadap negara-negara yang berkonflik. Dan di samping itu juga tujuan dari ICC ini juga memperkuat sebenarnya ya, memperkuat resistensi individual atau memperkuat sebenarnya perdamaian ya. Kemudian juga pendidikan untuk generasi sekarang dan generasi yang masa datang terkait dengan kasus-kasus pidana internasional dan juga mencegah penindasan berkelanjutan atas hak asasi manusia. Ya. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang yuridiksi ya. Yuridiksi dari hukum pidana internasional ini ada beberapa yuridiksi ya yang dapat dijatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan di dalam ICC ini atau Mahkamah Pidana Internasional ini. Yang pertama itu adalah yuridiksinya ada kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma. Kemudian kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Negara yang belum meratifikasi Statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut. Kemudian kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Nah, jadi dari yuridiksi tersebut ya, kalau kita tilik ke masalah Palestina Israel, ada hal-hal yuridiksi yang tidak dapat dibantah ya. Artinya mengapa case ini tidak masuk karena memang ada pada poin 4 tadi. Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Ya. Jadi sebenarnya case Palestina Israel ini sudah diajukan gitu. Hanya saja ternyata ada negara sekali lagi katakan memveto. Jadi kan ada 5 negara maju yang memiliki hak veto ya, hak veto negaranya. Ya, ntar ya. Jadi memang sudah diajukan sesuai dengan poin 4 tadi, yuridiksi dari Mahkamah Pidana Internasional bahwasanya PBB itu dapat mengajukan ya, dapat mengajukan berdasarkan piagam bab 7 piagam PBB. Hanya saja itu ada backup ya, mungkinnya backup dari Israel yang tidak terima gitu bahwasanya negara Israel ini dapat diadili di ICC gitu. Jadi mereka memveto pengajuan yang dimohonkan oleh anggota-anggota keamanan PBB ya, maka tidak jadilah ya atau tidak masuklah case tersebut ke ICC seperti itu ya. Jadi memang ya seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu ya, seperti itulah kondisinya ya. Kita hanya bisa melakukan negosiasi, lobby ya, kalau sudah berkaitan antar negara. Dan pastinya negara-negara maju itu mereka lebih punya power ya daripada kita yang hanya sekedar ya masih negara berkembang statusnya saat ini ya kan. Negara-negara maju itu ya jadi mereka lebih punya kekuatan gitu untuk mengatur apakah case tersebut bisa masuk atau tidak ya. Makanya ya seperti itulah, tidak bisa Palestina Israel itu untuk diadili di dalam ICC ya. Nah, kemudian yuridiksi dari mahkamah terbatas pada tindak pidana oleh seluruh masyarakat internasional dianggap paling serius. Mahkamah memiliki yuridiksi terhadap tindak pidana sebagai berikut. Tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap peperangan atau kejahatan perang,
Kemudian tindak pidana terhadap kemanusiaan dan agresi. Jadi 4 tindak pidana ini yang masuk ke dalam yuridiksi dari ICC ya. Tindak pidana genosida, tindak pidana kejahatan perang, kemudian tindak pidana terhadap kemanusiaan dan agresi militer. Ya. Mungkin itu saja dari dulu dari Ibu ya untuk materi hari ini tentang ICC ya. Selayang pandang mungkin ya tentang International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional ya. Selebihnya kalian boleh baca nanti ya, boleh baca dari buku, boleh browsing di internet ya, menggunakan gadget masing-masing terkait dengan International Criminal Court itu apa sih gitu ya. Jadi Ibu buka aja dulu sesi tanya jawab mungkin ya untuk satu penanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang International Criminal Court? Tidak ada, pas. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, maka mungkin sesi 1 ya. Jadi kita 2 kali sesi. Jadi sesi 1 ini di jam 4 Ibu akhiri, karena setelah ini Ibu ada Zoom lagi. Nanti kita masuk sesi kedua di jam setengah 6 bisa nggak ya? Setengah 6 bisa nggak kira-kira Zoom lagi? Atau kita padakan satu perkuliahan aja dulu ya? Boleh, Bu. Soalnya nanti saya Ada jam Zoom lagi ya? 7 ada tatap muka, Bu. Oh, oke, baik. Jadi hari ini satu kali Zoom aja. Kita Zoom sekali lagi nanti di hari Senin depan ya. Karena Sabtu ini nggak bisa, Baik, jadi Ibu. ya. Oke, Bu. Iya, Eh, Oke, baik, oke, Bu. Bu. ya, jadi Senin depan kita Zoom satu kali Zoom dan Zoom yang kedua kita ujian tengah semester ya. Di jam kayaknya Senin depan mungkin jam 3 sore ya. Ini karena tadi hujan, jadi Ibu buat setengah 4 gitu. Jadi Senin depan kita masuk jam 3 Zoom-nya, kemudian nanti setengah 4 kita ujian tengah semester. Oke. Baik ya, karena tidak ada yang mau bertanya, Ibu padakan tentang ICC, jadi minggu depan mungkin tema kita nanti tentang apakah tentang genosida atau apa nanti akan Ibu sampaikan, hanya saja ya beberapa poin yang tadi Ibu jabarkan kalian baca diulang-ulang untuk nanti ujian tengah semesternya atau cari literasi lah. Karena kan kita open books ya. Online ini kan nggak bisa close book. Gimana Ibu mantau kalian close book ya kan. Jadi Ibu harap kalian sudah mulai cari-cari bahan, browsing-browsing bahan terkait dengan hukum pidana internasional, khususnya yang sudah Ibu sampaikan di beberapa pertemuan kita. Ya. Baik Ibu padakan, terima kasih. Sampai jumpa Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.